dalam tanda petik kepada Kementerian Desa sebenarnya jauh dari harapan. Saya kira dari teman-teman Komisi 5 melalui pimpinan harusnya Kementerian Desa ini diberikan prioritas lah untuk peningkatan anggaran. Kenapa? Supaya mereka bisa improvisasi dengan maksimal. Ini kalau saya bayangkan dari setiap direktorat kemudian menyusun RKA setiap pertengahan tahun untuk diajukan untuk tahun berikutnya, mereka mungkin katakanlah menginventarisir atau mengidentifikasi skala prioritas, tapi ternyata semuanya prioritas dengan anggaran yang terbatas. Ya, contoh kadang-kadang saya senang kali dengan konsep pembangunan desa berkelanjutan yang ditelurkan oleh Pak Menteri ya, tapi kemudian di breakdown oleh dirjen-dirjen supaya itu bisa terlaksana. Tapi akan menjadi kontradiktif kemudian, bahkan pelaksanaannya jauh dari harapan. Pasti ujung-ujungnya karena anggaran. Belum lagi, mohon maaf, roadmap terhadap peningkatan SDM di desanya pun keterbatasan anggaran juga menjadi masalah. Jadi apa yang ingin saya sampaikan pimpinan, suatu saat saya mengundang Pak Menteri dan Pak Sekjen ya, hadir di Kabupaten Bogor, Pak Dirjen, Pak Pimpinan, karena Bogor itu berdekatan dengan ibu kota. Tapi memprihatinkannya, masih ada saja desa yang masih jauh dari seharusnya wilayah yang dekat dengan istana. Ya, saya hadirkan waktu itu kepala desanya curhat semuanya ke Pak Sekjen, ke Pak Dirjen kan, pembangunan desa dan ke Pak Menteri bahwa mereka betul-betul kesulitan gitu kan dalam pengelolaan desanya dengan angka kemiskinan yang ya sangat prihatinkan lah, tidak jauh dari istana. Tapi di satu sisi ada desa yang sangat maju, bahkan mengusulkan misalnya terkait dana desa pun mereka bisa boleh ada payung hukum lain untuk keperluan di luar arahan-arahan yang sudah ditetapkan sebagai kebijakan. Artinya apa? Saya berharap ke depan ada karakteristik desa yang jelas lah, terutama juga terkait penggunaan dana desa dan kebijakan-kebijakan. Karena kita tidak mungkin memukul rata. Ya, di Kabupaten Bogor pimpinan ada satu desa yang penduduknya lebih dari 50.000. Ya, kesulitan mereka ternyata ancamannya apa? Selalu waspada. Saya hampir setiap hari saya dimasukkan ke komunitas banjir, ya, Desa Bojongkulur Gunung Putri. Ya, mereka harus selalu waspada kalau ada hujan. Kenapa? Karena tiba-tiba Sungai Cikeas, Sungai Cilengsinya meluap. Mereka ternyata hanya ingin kebutuhan apa? Infrastruktur dalam tanda petik harus ditata. Gitu. Jadi saya berpesan kepada Kementerian Desa, tolong tingkatkan sinergitas lah Pak ya, terutama terkait kementerian terkait dengan Pemda setempat supaya apa? Roadmap pembangunan dan dedikasi dari Kementerian Desa betul-betul bisa sinergi sehingga masalah-masalah desa teratasi. Terutama juga terkait upgrading kompetensi dari kepala desa dan segala aparat yang sedang menjalankan amanah. Saya kira itu pimpinan, saya hanya sharing sebagai bagian pendalaman bahwa SDM sangat penting di desa, keberpihakan kita sebagai mitra Menteri Desa juga harus memperjuangkan anggaran supaya mereka bisa improvisasi maksimal sehingga nyambung ya. Apa yang dikatakan oleh sahabat kami, ini Pak Tamanuri tadi saya ngikuti juga, bahwa pembangunan desa adalah pembangunan terdepan untuk Indonesia bisa menjadi lebih baik. Saya kira itu, terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyadi. Minta maaf ini udah lama hadir Pak Bambang Herwanto.